Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya. Baik, selayaknya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Nikada Luna Margareta Putra Inel, nomor absen 22 dari kelas X8. Dan saya, anak Bung Dewa Putra, saya nomor absen 1 dan juga dari kelas X8. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi yaitu Objek studi ilmu geografi. kalau begitu mari kita mulai materinya. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan berbagi tentang ilmu geografi. Siapa yang tahu apa itu ilmu geografi? Betul, geografi adalah studi tentang bumi dan segala isinya. Kami akan membahas dua aspek penting, yaitu objek material dan objek formal. Yuk kita mulai. Pertama, kita bahas objek material. Coba bayangkan permukaan bumi tempat kita berpijak. Ini disebut litosfer. Tanah, batuan, dan gunung-gunung yang kita lihat sehari-hari adalah bagian dari litosfer. Sekarang, siapa yang suka main air di sungai atau pantai? Itu adalah bagian dari hidrosfer. Semua air di bumi termasuk lautan, sungai, danau, bahkan air di bawah tanah adalah bagian dari hidrosfer. Nah, berikutnya kita punya atmosfer, lapisan udara yang mengelilingi bumi. Atmosfer ini penting banget buat cuaca dan iklim yang kita rasakan setiap hari. Lalu ada biosfer yang mencakup semua kehidupan di bumi, tumbuhan, hewan, dan tentu saja kita, manusia. Biosfer ini berhubungan erat dengan litosfer dan hidrosfer, menciptakan ekosistem yang mendukung kehidupan. Terakhir ada antroposfer. Ini adalah semua yang berkaitan dengan kita, manusia. Mulai dari populasi, budaya, sampai bagaimana kita mempengaruhi lingkungan. Kita semua adalah bagian dari antroposfer. Nah, selain objek material, ada juga objek formal. Ini tentang bagaimana fenomena-fenomena geografis tersebar di bumi. Misalnya, kenapa kota-kota besar biasanya dekat dengan laut? Ini terkait dengan distribusi ruang. Lalu kita punya relasi spasial, yaitu bagaimana tempat-tempat berinteraksi satu sama lain. Contoh gampangnya bagaimana sebuah kota berkembang karena ada bandara atau pelabuhan. Itulah relasi spasial. Berlanjut ke keterkaitan ekologis. Ini adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Contoh, aktivitas pertanian mempengaruhi kesuburan tanah, dan sebaliknya, kondisi tanah juga mempengaruhi hasil pertanian. Terakhir, pola dan proses. Coba lihat pola permukiman di kota kalian. Biasanya rumah-rumah berkumpul di area tertentu dengan jalan yang teratur. Ini adalah contoh bagaimana proses alami dan aktivitas manusia membentuk pola di permukaan bumi. Dari semua yang kita bahas, kita bisa melihat bahwa geografi itu luas banget dan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami objek material dan formal, kita bisa lebih bijaksana dalam mengelola bumi ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Demikian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, kami dengan senang hati akan menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih telah menonton video dari kami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata maupun kesalahan lainnya dalam video ini. Kami ucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.